Selamat datang di YouTube channel Mas Editor. Ya, ini adalah episode pertama dari Mas Editor yang biasanya tampil di podcast. Untuk yang mau dengerin podcastnya bisa mampir ke Spotify, Anchor, dan dimanapun sih teman-teman lagi suka dengerin podcast, ada di situ. Mudah-mudahan. Nah, kali ini Mas Editor akan bikin video YouTube biar lebih gampang menunjukkan dan sharing apa aja sih dalam proses produksi komik yang kita bisa praktekkan. Karena ini edisi pertama, kita akan membahas mengenai membuat cerita yang simple. Jadi temanya akan sangat umum, tapi mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh banyak teman-teman, baik yang pemula maupun yang sedang membuat komiknya, atau yang mau bikin cerita apa aja, nggak cuma komik ya, tapi juga misalnya film pendek, misalnya bikin animasi, apapun yang butuh cerita. Oke, pada prinsipnya kalau kita mau bikin cerita, itu adalah tentang seorang karakter. Jadi tentang seorang karakter yang kemudian kita akan jadikan dia tokoh utama. Nah, sebagai tokoh utama, dia pasti punya cita-cita, punya tujuan. Dia punya goals. Entah itu dia mau jadi orang terkuat, entah itu dia mau punya pacar, entah itu dia mau menang perlombaan. Intinya, di awal cerita kita menentukan siapa karakter utama dan apa tujuan dia. Kemudian cerita itu akan bisa berjalan dengan satu hal, yaitu hambatan dia dalam mencapai tujuan. Nah, inilah yang bikin seru cerita kita. Bagaimana karakter kita mau nyampe ke tujuan ini tapi nggak nyampe-nyampe karena terhambat sama masalah. Ketika dia punya masalah, dia akan berusaha cari solusi, dia akan berusaha cari bantuan, dia akan berusaha kabur, mungkin apapun. Intinya cerita kita akan seru gara-gara ada masalah. Jadi ingat, standarnya adalah kalau kita mau bikin cerita, kita punya satu orang karakter utama, kita punya satu cita-cita, dan di tengahnya kita bisa isi satu masalah, dua masalah, tiga masalah, atau banyak masalah. Semakin banyak masalah, semakin panjang cerita kita. Oke, sekarang gimana ngembangin konsep yang tadi menjadi sebuah cerita yang menarik? Ada beberapa tools sebenarnya yang bisa kita pakai. Di episode pertama ini, saya akan share mengenai satu tools yang udah banyak banget sih dibahas ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman udah tahu, tapi kadang-kadang bingung mengaplikasikannya. Tools ini namanya 5W1H. Ya, 5W1H yaitu who, what, where, when, why, dan how. 6 elemen yang penting untuk ada dalam cerita kita. Seringkali kita udah tahu konsepnya, tapi kita bingung gimana cara mengaplikasikannya. Nah, coba pertama adalah dibaca dengan berbeda. Kalau selama ini kita baca 5W1H sebagai 6 elemen, gimana kalau sekarang kita baca sebagai satu kalimat? Who did what, where, when, why, and how he will do it. Jadi, ini adalah tentang seseorang yang ingin melakukan sesuatu dan dia akan melakukannya pada suatu waktu, di tempat tertentu, tapi kira-kira kenapa ya dia harus melakukan itu dan bagaimana caranya melakukannya. Nah, 5 konsep itu ditambah satu cara melaksanakan jadi 5W1H, jadi 6 elemen dalam cerita kita. Sekarang kita coba aplikasikan ya 5W1H ini ke dalam sebuah cerita. Cara paling mudah adalah mengawali dari karakter, alias dari si who-nya, siapanya ini. Contohnya misalnya kita punya tokoh seorang anak muda dari desa, kasih nama saja, bebas apapun, Pak Ijo, Reinhard, Ronald, apapun. Kita kasih nama, dia akan menjadi who kita. Lalu yang kedua, W paling mudah adalah seperti yang sudah dibahas di awal, memberikan dia tujuan. Jadi what-nya itu adalah apa yang dia mau lakukan. Oke, ceritanya karena cerita fantasi, kita bikin dia mau mengalahkan ular naga terbang berkepala 10. Simple ya. Jadi tokoh kita, si anak muda dari desa, ingin mengalahkan ular naga terbang berkepala 10. Kemudian yang W ketiga, juga W yang simple sebenarnya adalah where.
Where ini adalah setting lokasi, jadi di mana kita meletakkan cerita kita. Paling mudah kita lihat pertama, anak mudanya dari desa, berarti ada setting lokasi pertama yaitu di desa. Lalu ada setting lokasi kedua, pastinya adalah tempat si ular naganya ada di mana. Mari kita tulis saja si ular naga ini ada di gunung. Jadi kita punya sebuah setting lokasi dari desa dan harus ke gunung untuk mencapai tujuannya. Oke, yang keempat adalah W yang juga cukup mudah, yaitu kapan, when. Kalau tadi where adalah setting lokasi, kalau when adalah setting waktu. Jadi kita kasih waktu agar cerita kita tidak berjalan sepanjang-panjangnya atau tanpa ada batasan waktu. Jadi kita bikin cerita yang simple, waktunya jelas ada di mana. Katakanlah cara untuk memusnahkan si naga ini adalah saat bulan purnama. Jadi waktunya kita tulis saat bulan purnama berikutnya. Setting waktu ini bisa apa aja ya, bisa sesingkat beberapa menit, bisa sepanjang beberapa abad, tergantung cerita kita. Kita sudah punya 4 W, dan W terakhir adalah sebetulnya yang paling cukup penting dalam cerita kita adalah why. Why ini adalah kenapa si anak muda dari desa tadi ini ingin untuk melakukan hal yang dia cita-citakan, yaitu membunuh si naga. Ini adalah alasan, ini adalah motivasi kita menentukan jalan cerita kita dari si why ini. Misalnya kalau saya tulis why ini menolong warga desa, karena dia ingin menolong warga desa. Dari sini kita bisa tahu karakter si tokoh utama kita, ternyata dia altruis, dia tidak egois, dia ingin berbuat sesuatu untuk orang lain. Dari situ kita bisa dapat rujukan karakter yang bisa menjadi pedoman kita dalam mengembangkan karakter si anak muda ini. Oke, kita udah punya lengkap 5W, kurang satu hanya ya. Satu hanya adalah how, yaitu bagaimana caranya dia mengalahkan si ular naga berkepala 10 itu. Karena ini contoh yang simple, kita bikin cara yang standar aja. Caranya dia harus menusukkan pedang ke jantung si naga. Jadi satu-satunya cara membunuhnya adalah dengan menusuk jantungnya. Ya iyalah, sama ya. Semua makhluk hidup juga kayaknya kalau ditusuk jantungnya mati. Nah, itu adalah cerita yang sederhana, yang jalannya linear. Artinya kita cuma memberitahu pembaca atau penonton bahwa ada anak muda ini mau mengalahkan ular naga, dan dia harus pergi ke gunung. Dia harus mencapai gunung itu saat bulan purnama berikutnya, dan di sana dia harus menusuk jantung si naga itu agar naga itu dapat terbunuh dan dia menolong warga desa. Simple dan linear. Sekarang cara untuk membuatnya ceritanya menarik adalah dengan memberikan masalah. Masalah ini bisa hadir di mana aja. Jadi dari who ke what ada masalah. Misalnya dia ingin mengalahkan naga, tapi dia nggak tahu naga itu seperti apa. Dia nggak tahu naga itu kekuatannya gimana. Ada masalah satu. Dari what ke where ada masalah. Kita taruh masalah. Ternyata where-nya itu si gunung itu sangat jauh dari desanya. Jadi dia harus melakukan petualangan dulu untuk mencapai gunung itu. Nggak semudah pesan Grab misalnya. Lalu when-nya juga ada masalah. Ternyata purnama berikutnya itu besok. Jadi udah tempatnya jauh. Waktunya terbatas. Ada masalah lagi yang bikin cerita kita menarik. Jadi dia harus cepet-cepet, entah dia dapetin alat transportasi, entah dia dapat pertolongan. Di W berikutnya kita bisa taruh masalah lagi. Jadi misalnya W berikutnya kan tadi adalah why, alasan ya. Dia bilang dia mau menolong warga desa. Ternyata motivasi dia nggak selurus itu. Ternyata dia nggak mau menolong satu desa. Dia cuma mau caper sama salah satu cewek di desa itu untuk nunjukin kalau dia kuat. Itu akan jadi masalah. Ternyata motivasinya nggak lurus, nanti dia akan tiba-tiba kalah di tengah jalan, segala macam. Lalu di how-nya kita bisa kasih masalah juga. Tadi how-nya adalah cara menusuknya di jantung. Ternyata ada masalah bahwa karena ular naganya berkepala 10, jantungnya ini susah banget ketahuan tempatnya di mana. Jadi ada masalah bagaimana mencari tahu posisi jantung si naga ini. Dia harus belajar, harus cari tahu, atau harus cari guru misalnya. Nah, semua masalah-masalah itu akan kita selesaikan baik oleh si karakter utama maupun oleh karakter-karakter tambahan yang kita bisa hadirkan sesuai dengan masalah-masalah itu. Dari situlah kita bisa dapat cerita yang menarik sampai akhirnya nanti si what yang awal
yaitu dia ingin membunuh ular naga berkepala 10, berhasil tercapai. Oke, kira-kira itu dulu. Jadi kita rekap ya materi hari ini. Yaitu pertama, awal dari sebuah cerita adalah karakter utama yang ingin mencapai sebuah cita-cita, ingin mencapai sebuah tujuan, tapi tidak bisa karena ada masalah. Dari situ kita berangkat ke struktur pertama yang kita kenal, yaitu 5W1H. Kita terapkan karakter kita dalam petualangan 5W1H, yaitu siapa dia, apa yang mau dia lakukan, di mana dia melakukan hal itu, kapan dia harus melakukannya, kenapa dia melakukannya, dan bagaimana caranya. Untuk bahan latihan, mungkin teman-teman bisa mencoba bikin sebuah cerita berdasarkan materi yang kita sudah sharing hari ini. Masukin aja semua elemen-elemen itu dan dijadikan beberapa kalimat. Simpelnya kalau yang suka bikin komik, dari satu elemen W itu bisa jadi satu panel. Siapa dia, panel tentang informasi karakter. Apa yang mau dia lakukan, panel tentang gambaran mengenai cita-cita dia. Di mana panel mengenai lokasi, kapan panel mengenai waktu, dan selanjutnya. Untuk yang bingung atau mau tanya-tanya bisa kirim email ke maseditorkomik@gmail.com atau mau nunjukin hasil contoh yang sudah dibikin, silakan dikirim. Nanti mudah-mudahan saya bisa balas dan kita bisa bahas untuk materi berikutnya. Jangan lupa tetap latihan dan jangan pernah bingung, saya nggak tahu mau bikin cerita apa, nggak ada ide, karena ide itu ada ketika kita mulai menulis. Oke, sampai jumpa di podcast vlog. Apa ya? Kok jadi lupa? Ya, sampai jumpa dengan Mas Editor di pertemuan berikutnya. Bye-bye.